Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuzul Sakinah dengan NIM 25217 dari program studi Tadris Bahasa Inggris, kelas metode penelitian D. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal penelitian saya. Sebelumnya saya akan mengucapkan terima kasih kepada Ibu dosen Dr. Nurlaila Ana MPD selaku dosen mata kuliah metode penelitian yang telah membimbing mengarahkan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan proposal penelitian saya. Pada penelitian ini, peneliti mengambil judul yaitu penggunaan media video vlog untuk meningkatkan kemampuan berbicara bahasa Inggris siswa kelas 11 Madrasah Alia Salafiyah Simbang Kulon. Yang pertama yaitu latar belakang masalah. Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan di Sekolah Madrasah Alia Salafiyah Simbang Kulon kelas 11, peneliti telah menemukan beberapa masalah yang dialami oleh siswa. Yang pertama yaitu kemampuan dan keterampilan berbicara bahasa Inggris siswa itu masih rendah. Karena mereka itu merasa malu dan tidak berani untuk berbicara dengan menggunakan bahasa Inggris di kelasnya yang didasari oleh ketidaktahuan mereka dan rendahnya kosakata mereka untuk berbicara bahasa Inggris di depan kelasnya. Kemudian mereka juga masih merasa malu untuk menemukan dan mengungkapkan ide karena mereka itu bingung nantinya ketika siswa itu disuruh maju ke depan untuk berbicara bahasa Inggris, apa yang akan mereka katakan. Kemudian, siswa juga mengalami kesulitan dalam menyusun kalimat bahasa Inggris untuk berbicara di depan kelasnya. Di dalam kelas 11, guru itu hanya menggunakan media ceramah tanpa didasari dengan media pendukung lainnya, sehingga siswa itu cepat merasa bosan jika hanya menggunakan media ceramah dalam proses belajar mengajar, terutama dalam proses pembelajaran bahasa Inggris. Karena pada zaman sekarang siswa itu lebih memilih untuk belajar dengan media pendukung lainnya seperti kayak media video, kemudian media lagu ataupun yang lainnya. Dengan demikian siswa juga merasa tidak tertarik dengan belajar bahasa Inggris karena mereka itu akan menganggap bahwa bahasa Inggris itu merupakan hal yang sangat sulit dan susah untuk dipelajari. Oleh karena itu, untuk mengatasi permasalahan tersebut, peneliti memutuskan mencoba menggunakan media video vlog untuk mendukung meningkatkan minat belajar bahasa Inggris siswa dan kemampuan berbicara bahasa Inggris siswa di kelasnya. Seiring berkembangnya teknologi, dengan belajar menggunakan media video vlog diharapkan bisa lebih menarik dan dapat memberikan umpan balik yang baik terhadap siswanya. Poin yang kedua yaitu rumusan masalah. Setelah peneliti menemukan beberapa masalah dalam proses belajar mengajar bahasa Inggris di kelas 11 Madrasah Alia Salafiyah Simbang Kulon, peneliti akan merumuskan masalah tersebut ke dalam 3 poin pertanyaan. Yang pertama yaitu, apakah dengan menggunakan media video vlog dalam pembelajaran bahasa Inggris di kelas 11 Madrasah Alia Salafiyah Simbang Kulon bisa efektif? Yang kedua, apakah dengan menggunakan video vlog dalam pembelajaran bahasa Inggris di kelas 11 Mas Simbang Kulon dapat membantu meningkatkan keterampilan berbicara pada siswa? Dan yang ketiga, bagaimana implementasi penggunaan media vlog dalam belajar bahasa Inggris di kelas mereka? Kemudian yang ketiga yaitu definisi operasional. Definisi operasional menurut Sugiono dalam bukunya Penelitian Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif 2015 bahwa definisi operasional merupakan sebuah sifat atau nilai dari suatu objek atau kegiatan yang memiliki variasi tertentu yang sudah ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari, kemudian diambil kesimpulannya. Dalam penelitian ini, definisi operasionalnya yaitu ada 2, yang pertama media vlog dan kemampuan berbicara. Media video vlog merupakan bentuk media audiovisual yang di dalamnya itu ada penggabungan antara film, suara, gambar, dan teks. Yang kedua yaitu kemampuan berbicara. Kemampuan berbicara merupakan sebuah kemampuan seseorang dalam memberikan sebuah pikiran, ide, informasi, maupun pernyataan kepada orang lain.
Poin yang keempat yaitu tujuan penelitian. Setelah merumuskan sebuah permasalahan di atas, peneliti itu menetapkan tujuan penelitian. Yang pertama yaitu mengetahui keefektifan penggunaan media video vlog dalam pembelajaran bahasa Inggris di kelas 11 Madrasah Alia Salafiyah Simbang Kulon. Yang kedua yaitu mengetahui penggunaan media video vlog dalam pembelajaran bahasa Inggris di kelas 11 Mas Simbang Kulon yang dapat membantu meningkatkan keterampilan berbicara pada siswa. Dan yang ketiga, mengetahui cara implementasi siswa dalam menggunakan media video vlog selama proses pembelajaran bahasa Inggris di kelas 11 Madrasah Alia Salafiyah Simbang Kulon yang bisa membantu meningkatkan kemampuan berbicara pada siswa. Kemudian poin kelima yaitu manfaat penelitian. Berdasarkan hasil penelitian, diharapkan bisa memberikan manfaat secara umum yang diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama yaitu manfaat bagi akademik. Bagi akademik, berdasarkan hasil penelitian itu diharapkan bisa mengembangkan penilaian guru dalam ranah meningkatkan kelembagaan di Institut Agama Islam Negeri Pekalongan atau yang sekarang sudah ditransformasikan menjadi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan atau UIN Gusdur. Kemudian yang kedua, manfaat bagi sekolah. Berdasarkan hasil penelitian, diharapkan pihak sekolah Mas Simbang Kulon bisa memberikan bantuan dan sumbangan berupa pikiran terhadap pengendalian kelas dalam rangka memperbaiki media pembelajaran yang lebih efektif, lebih efisien untuk meningkatkan kualitas pembelajaran siswa. Yang ketiga yaitu bagi guru. Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan guru bisa lebih memperhatikan siswanya dalam memberikan pengetahuan dan wawasan. Kemudian materi dengan menggunakan media alternatif yang kreatif, inovatif, aktif, dan efektif dalam kelas maupun di luar kelas untuk meningkatkan kemampuan belajar siswa. Kemudian yang ketiga yaitu manfaat bagi peneliti. Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan mahasiswa sebagai calon guru bisa menambah wawasan dan pengetahuan tentang cara mengajar dengan menerapkan video vlog dalam proses pembelajaran bahasa Inggris, terutama dalam meningkatkan kemampuan berbicara siswa. Yang pertama yaitu kajian pustaka. Dalam kajian pustaka, peneliti itu telah mengumpulkan beberapa literatur. Dalam kajian pustaka, peneliti telah menemukan beberapa sumber dari buku-buku maupun jurnal-jurnal untuk menguatkan teori-teori tentang penelitian tersebut. Poin yang ketiga yaitu kerangka konseptual. Dalam penelitian ini, peneliti melihat bagaimana penggunaan video untuk meningkatkan pembelajaran siswa, terutama dalam kemampuan berbicara bahasa Inggris siswanya. Dan dalam penelitian ini, peneliti ingin merangkai penelitian menjadi sebuah kerangka pemikiran agar mudah memahami dan melaksanakan tahap kegiatan yang akan dilakukan. Yang pertama yaitu kondisi awal. Kondisi awalnya, siswa itu mengalami hambatan yang berupa rendahnya kosakata yang menjadikan siswa malu berbicara. Kemudian penggunaan media pembelajaran bahasa Inggris melalui metode ceramah, yaitu guru hanya memberikan penjelasan kepada siswanya, dan kurangnya peran guru dalam meningkatkan kreativitas pembelajaran siswa. Dengan demikian, tindakan yang bisa dilakukan yaitu guru memberikan penjelasan materi dengan cara melatih siswa untuk bercerita di depan kelasnya. Guru mencoba menggunakan media video vlog dalam pembelajaran bahasa Inggris, dan guru memberikan motivasi kepada siswanya agar bisa aktif dan kreatif dalam pembelajaran. Kemudian yang nantinya akan menghasilkan kondisi akhir yaitu berupa pembelajaran bahasa Inggris dalam meningkatkan kemampuan siswa, dan siswa mampu meningkatkan kemampuan berbicara bahasa Inggris dengan menggunakan media video vlog. Poin yang keempat yaitu hipotesis penelitian. Dalam penelitian ini peneliti mengetahui keberhasilan penggunaan video vlog dalam meningkatkan kemampuan berbicara bahasa Inggris siswa kelas 11. Dalam hal ini, peneliti akan mencoba merumuskan hipotesis dari penelitian. Yang pertama yaitu Hanol. Hanol dari hipotesis penelitiannya yaitu penggunaan media vlog untuk meningkatkan kemampuan berbicara bahasa Inggris siswa kelas 11 Mas Simbang Kulon itu tidak mengalami perubahan yang signifikan, dan satunya yaitu penggunaan video
video vlog untuk meningkatkan kemampuan berbicara bahasa Inggris siswa kelas 11 Masim Bangkulan mengalami perubahan yang signifikan. Poin pertama dalam prosedur penelitian yaitu metode penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif untuk mendeskripsikan permasalahan dan fokus penelitian dan dengan menggunakan metode deskriptif analitik. Kemudian dalam metode penelitian ini, peneliti menggunakan sumber data dalam penelitian yaitu sumber data primer dan sekunder. Yang kedua yaitu ruang lingkup penelitian. Dikarenakan luasnya permasalahan yang akan diteliti, untuk memperjelas permasalahan, maka peneliti akan memfokuskan penelitian permasalahan yang akan dibahas, yaitu yang pertama, media yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah media video vlog. Yang kedua, video vlog akan digunakan dalam pembelajaran ini adalah video yang berkaitan dengan materi belajar bahasa Inggris seperti video teks deskriptif, eksplanasi yang sesuai dengan topik silabus yang telah ada. Dan yang ketiga yaitu objek dalam penelitian ini adalah siswa kelas 11, guru bahasa Inggris dan kepala sekolah Madrasah Alia Salafiyah Simbangkulon, Buaran Pekalongan. Kemudian poin ketiga dalam bab 3 yaitu setting dan partisipan dalam penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan kegiatan penelitian yang bertempat di salah satu madrasah aliyah di Kabupaten Pekalongan, yaitu Madrasah Alia Salafiyah Simbangkulon, Buaran Pekalongan, Jawa Tengah. Penelitian ini berfokus pada siswa kelas 11. Selain itu, partisipan dalam penelitian ini adalah guru kelas 11 Masim Bangkulan dan kepala sekolah Madrasah Alia Salafiyah Simbangkulon. Kemudian, teknik pengumpulan data. Sugiono dalam bukunya Metode Penelitian Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif, halaman 224, bahwa teknik pengumpulan data itu merupakan langkah yang paling tepat dan strategis dalam penelitiannya, karena tujuan utama dalam penelitian adalah memperoleh data. Dalam teknik pengumpulan data ini, peneliti menggunakan yang pertama wawancara, observasi, dan dokumentasi. Poin yang kelima yaitu instrumen penelitian. Dalam penelitian ini, instrumen penelitian yang digunakan oleh peneliti yaitu instrumen wawancara dengan beberapa pertanyaan yang nantinya akan diajukan kepada siswanya terkait dengan kesulitan atau kemudahan mereka dalam menggunakan media video vlog dan kesulitan mereka dalam pembelajaran bahasa Inggris di kelasnya. Kemudian, poin yang keenam dalam bab 3 yaitu analisis data. Bungin menyatakan dalam bukunya yang berjudul Analisis Data Penelitian Kualitatif mengatakan bahwa analisis data itu ada 4 tahapan. Yang pertama data collection, data reduction, data display, dan data verifikasi. Yang pertama data collection itu merupakan tindakan mengoleksi atau mengumpulkan data dengan menggunakan analisis data, di mana nantinya data itu akan dianalisis dan diperoleh selama proses pengumpulan data tanpa adanya pemilahan. Kemudian yang kedua data reduction yaitu mengolah data yang meliputi kegiatan mencari hasil pengumpulan data yang lengkap, mengelompokkan data ke dalam sebuah konsep tertentu atau golongan tertentu. Yang ketiga yaitu data display yang disebut dengan penyajian data atau memaparkan data yang sudah direduksi menurut Miles dan Huberman tahun 1902. Kemudian yang ketiga yaitu data verifikasi atau kesimpulan. Peneliti menyimpulkan hasil penelitian itu dengan menjawab fokus penelitian yang berdasarkan hasil analisis data. Poin selanjutnya yaitu langkah-langkah penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama yaitu pencarian awal atau mempersiapkan bahan atau materi, kemudian alat-alat yang berkaitan dengan penelitian, kemudian mengurus surat perizinan dengan melakukan penelitian. Ketiga, mengidentifikasi masalah dan mengembangkan topik, merumuskan masalah penelitian, melakukan studi kepustakaan, merumuskan kerangka teoritik dan konseptual, kemudian merumuskan hipotesis atau pernyataan penelitian. Selanjutnya menentukan desain dan metode penelitian yang akan digunakan. Setelah itu menyusun instrumen dan mengumpulkan data. Kemudian melakukan observasi langsung di tempat penelitian. Setelah itu peneliti menemui partisipan yang terlibat dalam penelitian tersebut. Kemudian setelah itu dihasilkan data, maka peneliti menganalisis dan menyajikan datanya. Dan yang terakhir menginterpretasikan temuan, kemudian membuat kesimpulan yang sudah dihasilkan. Waktu dan tempat penelitian.
Waktu penelitian yaitu dilaksanakan sekitar bulan Juni sampai Juli 2022 yang nantinya akan dilanjutkan sampai peneliti ini benar-benar memperoleh data yang dibutuhkan untuk menyusun dan menyelesaikan penelitian ini. Yang kedua yaitu tempat penelitian yang penelitian ini dilakukan oleh peneliti di Sekolah Mas Simangkulon, Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, khususnya di kelas 11. Peneliti mengambil sekolah ini karena di sekolah tersebut media pembelajaran bahasa Inggrisnya belum bervariasi, sehingga siswa masih mengalami kesulitan dalam pembelajaran bahasa Inggris mereka. Dan poin yang terakhir dalam bab 3 yaitu keabsahan data. Menurut Sugiono 2012, dalam bukunya halaman 270, keabsahan data itu meliputi empat uji. Yang pertama uji credibility atau validitas internal, kedua yaitu uji transferability atau validitas eksternal, ketiga defendability, dan yang keempat confirmability. Yang pertama uji kredibilitas atau credibility, menurut Sugiono itu kepercayaan terhadap data atau hasil penelitian kualitatif yang telah dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negatif, dan member check. Kemudian yang kedua yaitu uji transferability atau validitas eksternal. Dalam uji tersebut, peneliti menyusun laporan dengan uraian yang terperinci, jelas, dan sistematis agar dipahami oleh orang lain dalam melakukan penelitian kualitatif. Kemudian yang ketiga yaitu dependability. Menurut Sugiono disebut dengan reliabilitas, di mana penelitian harus reliable atau apabila orang lain bisa mengulangi penelitian tersebut. Kemudian yang keempat, confirmability, yaitu menguji hasil penelitian yang berkaitan dengan proses dalam penelitian. Sugiono berpendapat bahwa uji confirmability itu disebut dengan uji objektivitas. Oke, sekian presentasi proposal penelitian saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila masih ada kekurangan, kesalahan baik dalam penulisan, kata-kata, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.